Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah hukum dasar kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perhitungan dalam setiap hukum dasar kimia. Perhitungan ini penting dilakukan agar kita dapat mengukur jumlah besaran setiap unsur yang terlibat dalam reaksi kimia dan dapat menganalisanya. Kira-kira seperti apa ya perhitungan untuk setiap hukum dasar kimia? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia bagian pertama. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa reaksi kimia berlangsung sesuai dengan prinsip kimia yang dirumuskan dalam hukum dasar kimia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hukum dasar kimia terdiri dari hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Semua penerapan kuantitatif hukum ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Bunyi hukumnya, dalam ruang tertutup, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Atau massa pereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Contoh soalnya, pertama, gas sulfur dioksida merupakan salah satu gas yang mencemari udara dan merupakan salah satu penyebab hujan asam. Gas sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengandung sulfur. Apabila sulfur yang terkandung dalam batu bara terbakar atau bereaksi dengan gas oksigen, salah satu gas yang terbentuk adalah gas sulfur dioksida. Sebanyak 32 gram serbuk sulfur habis bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan 64 gram gas sulfur dioksida. Berapakah massa gas oksigen yang bereaksi dengan sulfur? Kita dapat menyelesaikannya dengan menghitung massa pereaksi, yaitu massa sulfur dan oksigen, dengan massa hasil reaksi, yaitu massa sulfur dioksida. Massa sulfur tambah massa oksigen sama dengan massa sulfur dioksida. 32 gram tambah massa oksigen sama dengan 64 gram. Massa oksigen sama dengan 64 gram dikurang 32 gram. Massa oksigen sama dengan 32 gram. Jadi, massa gas oksigen yang bereaksi dengan sulfur adalah 32 gram. Contoh soal kedua, seorang siswa memanaskan 10 gram serbuk seng atau Zn dengan 2 gram serbuk belerang atau es. Hasil percobaan menunjukkan bahwa terbentuk endapan hitam ZnS sebanyak 6,08 gram dan sisa serbuk Zn yang tidak bereaksi adalah 5,92 gram. Pertanyaannya, pertama, tulislah persamaan reaksi kimia setara yang terjadi. Kedua, ciri-ciri reaksi kimia yang manakah yang tepat untuk kasus ini? Ketiga, kesimpulan apa yang bisa diperoleh? Jawaban untuk pertanyaan pertama, persamaan reaksi kimia setara yang terjadi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Zn solid tambah S solid menghasilkan ZnS solid. Jawaban untuk pertanyaan kedua, ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi pada kasus ini adalah, nah, karena endapan yang dihasilkan menunjukkan warna hitam, maka ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi adalah adanya perubahan warna. Dan jawaban untuk pertanyaan ketiga, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari reaksi ini adalah, nah, dari reaksi Zn tambah S menghasilkan ZnS, maka Zn yang bereaksi sama dengan massa total Zn dikurang sisa Zn yang tidak bereaksi. 10 gram dikurang 5,92 gram sama dengan 4,08 gram. S yang bereaksi sama dengan 2 gram. Zat ZnS yang terbentuk 6,08 gram. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan reaksinya, Zn tambah S menghasilkan ZnS. 4,08 gram tambah 2 gram menghasilkan 6,08 gram.
Jadi bisa kita lihat massa zat sebelum reaksi 4,08 gram tambah 2 gram sama dengan 6,08 gram dan massa zat setelah reaksi 6,08 gram. Kesimpulannya adalah dalam ruang tertutup maka massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Kedua, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Bunyi hukumnya, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya, dilakukan beberapa percobaan untuk mereaksikan karbon dengan gas oksigen, sehingga membentuk gas karbon dioksida. Reaksinya, karbon tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Dengan hasil percobaan seperti tertera pada tabel berikut. Pada percobaan pertama, karbon dan gas oksigen bereaksi seluruhnya, maka massa karbon yang bereaksi 3 gram ditambah massa gas oksigen yang bereaksi 8 gram, dan massa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram. Pada percobaan kedua, tidak semua karbon bereaksi. Dari 5 gram karbon yang direaksikan, tersisa 2 gram karbon di akhir reaksi. Maka, massa karbon yang bereaksi 5 kurang 2 sama dengan 3 gram. Ditambah massa gas oksigen yang bereaksi 8 gram. Dan massa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram. Pada percobaan ketiga, tidak semua gas oksigen bereaksi. Dari 10 gram gas oksigen yang direaksikan, tersisa 2 gram gas oksigen di akhir reaksi. Maka, massa karbon yang bereaksi 3 gram, ditambah massa gas oksigen yang bereaksi 10 kurang 2 sama dengan 8 gram. Dan massa gas karbon dioksida yang dihasilkan 11 gram. Dapat dilihat dari ketiga percobaan tersebut bahwa perbandingan massa karbon dan massa gas oksigen dalam membentuk senyawa karbon dioksida selalu tetap, yaitu 3:8. Atau dengan kata lain, dalam senyawa karbon dioksida, perbandingan massa C/O adalah 3:8. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Pada pembakaran magnesium dengan gas oksigen, sebanyak 1,5 gram magnesium tepat bereaksi dengan 1 gram oksigen membentuk magnesium oksida, suatu material yang digunakan untuk membuat bata tahan api. Berapa massa oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 12 gram magnesium dalam membentuk magnesium oksida? Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama penyelesaiannya adalah membuat persamaan reaksinya. Magnesium tambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Dengan massa masing-masing bereaksinya, 1,5 gram tambah 1 gram. Perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida adalah 1,5:1, atau kita bulatkan menjadi 3:2. Bila massa magnesium 12 gram, massa oksigen yang diperlukan untuk membentuk magnesium oksida adalah massa magnesium per massa oksigen sama dengan 3/2. Kita masukkan nilai massa magnesium. 12 gram per massa oksigen sama dengan 3/2. Kita kali silang sehingga massa oksigen sama dengan 2/3 dikali 12 gram sama dengan 8 gram. Jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 8 gram. Hukum dasar kimia ketiga yaitu hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Bunyi hukumnya, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa berikut. N2O dinitrogen monoksida, NO nitrogen monoksida, N2O3 dinitrogen trioksida, dan N2O4 dinitrogen tetraoksida dengan komposisi seperti tertera pada tabel berikut. Perbandingan massa nitrogen dan massa oksigen pada masing-masing senyawa, N2O 7:4, NO 7:8, N2O3 7:12, dan N2O4 7:16. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat apabila massa nitrogen dibuat tetap 7 gram, akan diperoleh massa oksigen pada keempat senyawa tersebut berturut-turut 4, 8, 12, dan 16 gram.
Dengan demikian, perbandingan massa oksigen pada keempat senyawa tersebut sesuai dengan hukum Dalton. 1:2:3:4 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya, kita lihat contoh soal hukum perbandingan berganda. Pertama, nitrogen membentuk beberapa senyawa dengan oksigen. Pada senyawa yang disebut gas tertawa, 2,62 gram nitrogen bergabung dengan 1,5 gram oksigen. Sementara pada senyawa polutan, sebanyak 0,655 gram nitrogen bergabung dengan 1,5 gram oksigen. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa data-data ini menunjukkan hukum perbandingan berganda. Penyelesaiannya, pertama kita tuliskan semua data senyawa pada soal dalam bentuk tabel. Senyawa pertama, gas tertawa, massa nitrogennya 2,62 dan massa oksigennya 1,5. Senyawa kedua, senyawa polutan, massa nitrogennya 0,655 dan massa oksigennya 1,5. Bisa kita lihat pada senyawa pertama, perbandingan massa nitrogen banding massa oksigen 2,62 banding 1,5. Dan senyawa kedua, perbandingan massa nitrogen banding massa oksigen 0,655 banding 1,5. Dari kedua senyawa tersebut terlihat bahwa perbandingan massa atom oksigen senyawa pertama terhadap massa atom oksigen senyawa kedua 1,5 banding 1,5 sama dengan 1 banding 1. Perbandingan massa atom nitrogen senyawa pertama terhadap massa atom nitrogen senyawa kedua 2,62 banding 0,655 sama dengan 4 banding 1. Perbandingan ini merupakan bilangan bulat dan sederhana yang sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Contoh soal kedua. Wolfram atau W dan klorin atau Cl membentuk sederet senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Jika satu molekul dari setiap senyawa mengandung hanya satu atom wolfram, bagaimanakah rumus keempat senyawa tersebut? Nah, menurut hukum perbandingan berganda, bila massa salah satu unsur dibuat tetap, dalam hal ini yang dibuat tetap adalah wolfram, maka perbandingan unsur yang lainnya akan berbanding dengan bilangan bulat dan sederhana. Agar massa dari wolfram atau W tetap pada setiap molekul senyawanya, setiap nilai massa W kita bagi dengan bilangan yang sama, sehingga menghasilkan nilai tetap atau sama dengan 1. Dan massa Cl juga dibagi dengan pembagi yang sama dengan W untuk setiap senyawanya. Jika pada senyawa pertama, W dibagi 72,17, maka massa Cl pun kita bagi dengan 72,17. 27,83 dibagi 72,17 sama dengan 0,38. Pada senyawa kedua, W dibagi 56,45, maka massa Cl juga dibagi 56,45. 43,55 dibagi 56,45 sama dengan 0,77. Senyawa ketiga, massa W dibagi 50,91 dan Cl pun juga sama, 49,09 dibagi 50,91 sama dengan 0,96. Dan senyawa keempat, massa W dibagi 46,36, maka massa Cl pun juga dibagi 46,36. 53,64 dibagi 46,36 sama dengan 1,16. Sehingga jika semua hasil bagi tadi kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 0,38 akan diperoleh hasil 1, 2, 2,5, dan 3. Artinya untuk tiap 1 gram wolfram, perbandingan massa klorin dalam keempat senyawa adalah 1 banding 2 banding 2,5 banding 3. Dan hal ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Seperti kita ketahui bahwa perbandingan massa klorin akan sesuai dengan subskrip pada keempat senyawa tersebut. Dengan demikian, rumus keempat senyawa tersebut adalah WCl, WCl2, WCl2,5, dan WCl3. Untuk menghindari subskrip yang berupa bilangan pecahan, maka WCl2,5 dapat dituliskan menjadi W2Cl5.
Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, sebanyak 2,45 gram logam natrium dibakar dengan oksigen, sehingga membentuk 3,2 gram natrium oksida. Massa oksigen dari udara yang bereaksi dengan natrium adalah... Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita tuliskan persamaan reaksi pembakarannya. Na tambah O menghasilkan NaO. 2,45 gram tambah massa O menghasilkan 3,2 gram. Berdasarkan hukum kekekalan massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Artinya, massa zat bereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Maka, massa O dapat dihitung dengan cara mengurangkan massa NaO dengan massa Na. 3,2 gram dikurang 2,45 gram, sama dengan 0,75 gram. Jika kita tuliskan kembali persamaan reaksinya, Na tambah O menghasilkan NaO. 2,45 gram tambah 0,75 gram menghasilkan 3,2 gram. 3,2 gram sebelum reaksi sama dengan 3,2 gram setelah reaksi. Kita bisa melihat jumlah massa antara pereaksi dengan hasil reaksi adalah tetap. Soal kedua, magnesium oksida merupakan senyawa hasil reaksi antara magnesium dengan oksigen dengan perbandingan massa 3:2. Jika magnesium oksida yang dihasilkan 30 gram, maka massa magnesium dan oksigen berturut-turut adalah... Soal ini sesuai dengan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Persamaan reaksinya, Mg tambah O menghasilkan MgO. Perbandingan massa pereaksinya 3:2. Jika massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 30 gram dan perbandingan massa pereaksinya 3:2, maka untuk menghitung massa setiap pereaksinya bisa kita peroleh dengan membagi pembanding masing-masing unsur pereaksi dengan jumlah perbandingannya, kemudian dikali massa hasil reaksi. Massa Mg sama dengan 3/3 tambah 2 dikali 30 gram, sama dengan 3/5 dikali 30 gram, sama dengan 18 gram. Massa O sama dengan 2/3 tambah 2 dikali 30 gram, sama dengan 2/5 dikali 30 gram, sama dengan 12 gram. Jadi, massa magnesium dan oksigen berturut-turut adalah 18 gram dan 12 gram. Soal ketiga, nitrogen dan hidrogen dapat bereaksi membentuk senyawa amonia dan hidrazin. Amonia umumnya digunakan pada pembuatan pupuk, sedangkan hidrazin digunakan pada produksi kasur busa. Amonia dan hidrazin memiliki komposisi massa sebagai berikut. Jika satu molekul dari setiap senyawa mengandung hanya satu atom nitrogen, bagaimanakah rumus kedua senyawa tersebut? Pada kenyataannya, hidrazin mengandung 2 atom nitrogen dalam tiap molekulnya. Bagaimanakah rumus molekul hidrazin? Nah, karena senyawa yang terbentuk lebih dari satu dengan perbandingan tetap, maka soal ini merupakan soal hukum perbandingan berganda. Kita bisa menghitung perbandingan massa unsur lainnya jika salah satu unsur dibuat tetap, dengan cara menyamakan nilai massanya. Jika atom nitrogen kita buat tetap, maka massa nitrogen setiap senyawa kita samakan nilainya agar memiliki perbandingan tetap. Nitrogen pada senyawa amonia dikali 2, 14 dikali 2 sama dengan 28. Dan nitrogen pada senyawa hidrazin dikali 1, 28 dikali 1 sama dengan 28. Begitu juga dengan massa atom H pada senyawa amonia dikali 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan massa H pada senyawa hidrazin dikali 1, sehingga massanya tetap 4. Perbandingan massa H pada senyawa amonia dengan massa H pada senyawa hidrazin adalah 6:4, atau dapat kita sederhanakan menjadi 3:2. Berdasarkan hukum perbandingan berganda, perbandingan massa setiap unsur akan sesuai dengan subskrip senyawa tersebut.
Maka rumus kedua senyawa tersebut jika atom nitrogennya 1 adalah NH3 untuk amonia dan NH2 untuk hidrazin. Nah, karena kenyataannya hidrazin mengandung 2 atom nitrogen, maka rumus molekul hidrazin cukup kita ubah sesuai kelipatan perbandingan masanya atau angka subskripnya. Hidrazin yang sebelumnya adalah NH2, karena atom N harus 2, maka atom H juga kita kalikan 2, sehingga rumus molekul hidrazin adalah N2H4. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang hukum dasar kimia bagian pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum dasar kimia berikutnya, keempat dan kelima, hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro di video setelah ini ya. Sampai jumpa.